Mari kita berdoa saudara sekalian. Kita tadahkan dua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tadahkan dua tangan kami, tapi juga kami tadahkan hati kami. Terima kasih Engkau datang ke dunia. Terang sudah datang. Kami berdoa Tuhan supaya petang hari ini terang-Mu datang dalam hati kami semua. Sehingga hati kami juga terang. Hidup kami menjadi terang. Dan tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sekaligus berdoa untuk Pemalang Tuhan. Berkati akan kota ini. Berkati akan lingkungan semua yang ada. Pemerintahan, kecamatan, kelurahan, RT, RW, kami doakan Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan juga yang merayakan Natal kami juga doakan. Memberkati kami sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan semua kita yang percaya berkata amin. Amin. Silakan duduk. Biasa. Shalom. Kita selamat Natal Pak Hengki, Bu, pada jemaat Alpha Omega di sini. Terima kasih untuk kehormatan yang diberikan. Datang bersama Bu Hadi, supaya semua kenal juga. Bu Hadi berdiri sejenak. Tepuk tangan untuk Bu Hadi. 47 tahun mendampingi hidup saya dan belum pernah minta cerai. Luar biasa. Datang juga dengan mahasiswa, staf di Sangkakala, Rudi, berdoa, berdiri ya, tangan Rudi ya, dari Kalimantan. Siapa tahu satu hari dia jadi gembala jemaat di Kalimantan dengan anggota 5.000, 6.000 jiwa. Ya. Oke, kita akan baca kitab suci, ada 2 bagian yang akan saya bacakan buat saudara. Yang satu Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 15 dan 16 saja. Saya bacakan buat saudara Matius pasal 4 ayat yang ke pasal 4 ya, bukan pasal 6. Pasal 4 ayat 15 dan 16. Tanah Zebulon, saya membaca dari edisi kedua terjemahan baru. Tanah Zebulon, tanah Naftali di jalur ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Dan juga di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16. Matius 5, 14, 15 dan 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Itu ayat-ayat kita. Saya biasanya bersyukur pada Tuhan, tiap tahun mungkin kira-kira ya merayakan Natal 10 kali biasanya. Ya 10 kali, 12 kali di beberapa tempat itu. Dan berterima kasih kepada Tuhan. Ada sebagai pendahuluan saya mau sampaikan beberapa catatan yang menurut saya sangat penting.
Yang pertama, sebenarnya inti Natal itu bukan sekedar untuk dirayakan. Bahkan tidak ada ayat yang to the point mengatakan rayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Itu tidak ada. Dalam kitab suci, ulang tahun yang dirayakan itu malah Raja Herodes. Dan hadiah yang dibagikan malah kepalanya Yohanes Pembaptis itu. Ya, zaman itu. Tapi tidak berarti kita tidak merayakan Natal. Saya sendiri tidaknya 10 kali, 12 kali merayakan Natal tiap tahun. Ya, perlu dirayakan karena Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Jadi Natal itu untuk diterima, untuk dinikmati, untuk dialami, dan untuk diamalkan, dibagikan. Jadi tolong jangan sekedar merayakan Natal, bergembira dan bersukacita aja, melainkan tolong bagikan itu. Kegembiraan, sukacita dalam bentuk apapun juga yang Anda bisa. Entah tetangga, entah ponaan, entah mertua, pokoknya berbuat sesuatu. Alkitab berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Bapakmu yang di surga akan dipermuliakan. Itu. Saya pernah dengar cerita ada anak autis yang merayakan Natal, anak sekolah minggu. Itu anak-anak sekolah minggu Natal dapat hadiah sih, mereka senang. Gitu. Tapi kali ini gurunya berkata, di samping kita pasti juga dapat hadiah, Natal ini akan dibagikan, mari kita juga memberi hadiah. Jadi mereka dianjurkan kumpulkan apa aja yang mereka punya, anak-anak, mainan, mereka pilih mana yang mau diberikan untuk anak jalanan. Jadi Natal dirayakan, masing-masing anak nanti maju ke depan menyerahkan hadiahnya. Mereka juga dapat hadiah, tapi mereka menyampaikan, memberikan hadiahnya di bawah pohon Natal itu. Untuk besok dibagikan kepada mereka yang tidak punya, pada orang-orang yang di jalanan. Yang sedikit menjadi perhatian dan kekhawatiran guru sekolah minggu, ternyata anak yang autis itu enggak bawa apa-apa. Semua yang lain bawa bungkusan untuk diberikan, dia enggak bawa apa-apa. Nah, ini gurunya khawatir nanti dia seperti malu bagaimana, dia enggak bawa apa-apa gitu. Kemudian itu nyanyian Malam Kudus, satu persatu datang membawa itu. Ini yang autis ini sebenarnya secara usia paling tua di sekolah minggu itu. Mungkin 12-13 tahun sudah. Cuma pikirannya paling kecil. Karena dia autis, mungkin hanya 2 tahun, 3 tahun gitu. Satu persatu datang ke depan, bawa hadiah diletakkan, yang autis ini juga maju ke depan, walaupun tidak bawa apa-apa. Dia maju ke depan, kemudian dia langsung duduk di bawah pohon Natal. Dia ambil tali, pita dari kantongnya, kemudian badannya sendiri diikat. Dia bilang pada ibu guru, aku tidak punya apa-apa untuk aku persembahkan pada Tuhan. Tapi aku berikan hatiku, hidupku untuk Tuhan. Ada amin. Tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali hatimu di hadapan Tuhan. Berikan hatimu, berikan hidupmu mulia di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu Natal yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi, saudara sekalian,
terang sudah datang. Saya makin hari terus terang sih makin percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tidak mungkin Tuhan melakukan setengah-setengah. Tidak mungkin dunia yang diciptakan hanya seperti ini. Masih ada perang di Ukraina. Masih ada kelaparan di mana-mana. Puluhan juta. Hari ini ada kelaparan di mana-mana. Tuhan Yesus akan datang. Dan sudah datang. Dan sedang datang. Lewat saudara dan saya. Dan akan datang nanti. Menyempurnakan. Jadi 40-50 tahun lagi kita sorak-sorainya sudah di surga. Kecuali yang mau didoakan jangan mati-mati. Jadi semua kita akan mati, semua kita akan menghadap kepada Tuhan. Jadi gini saudara, sekali lagi Tuhan Yesus sudah datang. Dia mati untuk kita, dia lahir untuk kita, dia hidup untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan nanti dia datang juga untuk kita. Ya, itu sudah. Jadi kita ini sudah ditebus, sudah diampuni. Makanya kita ini berharga di mata Tuhan. Karena itu kiranya kita juga berguna di mata Tuhan. Itu ya, jadi sekalian, kalau agama biasa, yuk kita mati-matian, kita kerja mati-matian, kita amal mati-matian, kita berbuat mati-matian supaya diselamatkan. Tapi kalau kekristenan enggak. Dia sudah datang, terang sudah datang, dia sudah mati ganti kita, dia sudah bangkit untuk kita. Jadi hanya terima Tuhan Yesus, lalu kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, tetapi berbuat baik karena sudah diselamatkan, karena sudah diberkati, karena sudah diampuni. Itu saudara dan saya. Itu. Jadi kekristenan itu semakin kita terang Tuhan datang, semakin kita menyalakan terang Tuhan di sekitar kita. Dan sekali lagi, saudara sekalian, tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali hati kita. Dan juga untuk pelayanan tidak ada persembahan yang lebih bernilai kecuali bawa jiwa-jiwa. Anda bawa 1 miliar, menurut saya Tuhan juga senang. Minimal pengurus gereja senang. Tapi tidak ada ayatnya. Surga bersorak-sorai, tidak ada. Tapi kalau 1 jiwa, Anda doakan, Anda injili, Anda bawa kepada Tuhan, dia sampai selamat, baptiskan, percaya Yesus, surga bersorak-sorai. Ya, jadi jangan lupa setiap kita perlu bawa jiwa datang kepada Tuhan, jiwa-jiwa selamatkan. Dan tidak usah macam-macam. Tua boleh, muda boleh, anak-anak boleh, pegawai boleh, pejabat boleh, orang jalanan juga boleh, siapa aja. Kita lihat aja dalam Natal itu kelihatan sekali. Natal diberitakan pada siapa? Siapa yang dikasih tahu Natal? Pertama jelas, Maria, Yusuf, ya, mereka mungkin kaum kerabat yang dekat dengan family mereka. Tapi juga orang Majus. Ada pendeta Chinese di Amerika itu malah menafsirkan orang Majus itu sebenarnya bukan dari Persia, bukan dari dekat-dekat situ, dari Tiongkok katanya. Ya, karena dia mungkin orang Chinese, jadi pikirannya Tiongkok. Saya nggak tahu, tidak disebutkan. Pokoknya ini orang ahli bintang. Begitu dia lihat ada bintang besar, selidiki, wah ini anak raja orang Yahudi ini datang, ya kan? Jadi orang asing itu dikasih tahu soal Natal. Siapa lagi yang lihat Natal? Gembala-gembala. Sepertinya itu representasi daripada orang-orang yang tidak punya kekayaan banyak dan tidak punya jabatan apa-apa. Tuhan kasih tahu soal Natal. Jadi semua lapisan. Dan dengarkan, sebenarnya
Herodes juga tahu itu ada Natal. Cuma hatinya nggak siap. Dikiranya Yesus, Raja Yahudi, mau mengambil kekuasaannya. Jadi dia merasa terintimidasi. Jadi diam-diam ngomong pada orang Majus, selidiki ya, supaya kalau kamu menemukannya, aku bisa datang untuk menyembah. Padahal maksudnya mau membunuh. Ya, jadi jahat Herodes. Karena kedatangan Yesus dianggap mengambil akan sesuatu dalam hidupnya. Dengarkan saudara, kedatangan Tuhan Yesus untuk menganugerahkan sesuatu dalam hidup kita. Bukan mengambil, menyempurnakan, mengembangkan, dan memberikan penuh hidup saudara dan saya. Ya, saya secara pribadi, secara teologis memang tetap percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar mengampuni dosa, masuk surga, bukan. Melainkan supaya surga juga boleh dialami sementara kita di dunia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu. Dengarkan, surga ada utang enggak? Enggak ada utang. Jadi yang utang-utang, yang masih utang, berdoa Bapa kami. Datang ke kerajaanmu, jadi kehendakmu di muka bumi, dalam hidupku, dalam keluargaku, di muka bumi seperti yang di surga. Dan kalau sampai situ ngomong sama Tuhan, Tuhan di surga kan tidak ada utang, tolong Tuhan saya jangan utang. Gitu. Ya, tidak ada yang ngaku ini. Yang belum punya rumah, doanya juga Bapak kami. Seperti yang di surga Tuhan. Tuhan kan pulang ke surga menyediakan tempat, rumah, mansion untuk kita. Seperti yang di surga Tuhan. Kiranya saya tidak kontrak, tidak sewa, tapi punya sendiri. Itu ya, yang bagi yang belum punya rumah. Pokoknya doa Bapak kami lah. Doa Bapak kami semua gereja terima dan tidak sesat. Ya. Dan dengan Bu Adi ini sudah saya praktekkan. Level saya tinggal di Amerika saya ini, itu level rakyat jelata ini. Mau beli rumah down payment aja enggak cukup. Tapi doa Bapak kami tetap bisa. Datang kami minta waktu 30 tahun yang lalu. Tuhan kami minta satu rumah aja Tuhan. Supaya kami tidak sewa, tidak kontrak, tidak lease namanya. Itu. Luar biasa Tuhan. Tidak hanya dikasih satu, kasih 3 Pak. Dia sangat baik, memberi lebih daripada yang kita minta. Itu ya. Jadi itu yang penting sebagai pembukaan. Dan selesai khotbah ini kita ada selipan acara yang menurut saya sangat penting. Saudara kita Lefran sama istrinya Juvita Ervina, betul ya? Ervina sama satu teman yang namanya Feberius. Giawa, di manakah Anda? Yang mana toh? Mana? Sudah? Oh tadi, worship tadi ya, worship itu ya. Ikut mendengar dia harusnya. Kalau boleh diam-diam satu teman panggil dia suruh masuk sebentar ditabiskan jadi pendeta muda. Ada di belakang. Oh ada di belakang sana. Ya, tolong masuk aja, di sini ada beberapa tempat ini. Ya. Sebentar habis khotbah, 3 teman ini kita tabiskan jadi pendeta muda, kita doakan sama-sama. Oke? Gitu, saudara-saudara sekalian, sekarang saya secara singkat renungan untuk kita, ya duduk aja. Febrianus Giava, dari Nias berarti. Ya, oke. Yang pertama, yang penting, terang itu selalu lebih menang dari gelap. Jadi jangan takut. Ya. Gelapnya boleh satu ruangan gelap gulita. Begitu Anda bawa terang, lilin satu aja. Nyala, asal sungguh-sungguh nyala. Gelapnya pergi sendiri. Jadi kalau mau melawan kegelapan, itu jangan pakai sapu. Jangan pakai tongkat. Jangan ditengking-tengking, jangan diusir-usir, jangan dimaki-maki, tidak boleh. Melawan kegelapan itu nyalakan lilin aja, bawa terang.
Kalau zaman dulu lampu strongking, begitu dinyalakan langsung gelapnya hilang. Sekali lagi teman-teman, saya nggak peduli lingkunganmu gelap, keluargamu gelap, suamimu gelap, istrimu gelap, anak-anak nakal gelap. Pokoknya Anda pribadi jadi terang, menyala. Terang Tuhan datang, gelapnya lari sendiri. Gitu. Ya. Di India ada satu pria yang bertobat sungguh-sungguh. Tidak ada yang menginjili. Tidak ketemu pendeta. Tahu sebabnya apa? Ini pria India ini, di India itu kan banyak dewa. Dewanya itu bukan hanya ribuan, jutaan. Katanya 200-300 macam dewa di sana. Hampir semua bisa jadikan dewa di India itu katanya. Cuma dia ini aneh kalau melihat istrinya. Istri saya ini dewanya yang mana ini? Aneh. Kalau saya marah-marah, dia malah masak-masak untuk saya. Kalau saya kesel, saya maki-maki, dia malah berbuat yang baik-baik. Menyapu, ramah dengan saya. Heran, sampai dia ingin tahu dewanya siapa ini. Gitu. Cari tahu, ternyata dewanya namanya Isa Al-Masih. Yesus Kristus. Bertobat dia. Ini yang saya cari. Tidak usah ngomong, tidak usah macam-macam. Lakukan perbuatan yang baik. Balas semua kejahatan dengan kebaikan. Kalah. Kejahatan akan kalah. Itu sekalian. Jadi yang saya selalu sampaikan juga pada teman-teman. Karena itu jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Dan juga jangan mau diajak berkelahi. Dan tambahan yang sesungguhnya yang saya tekankan, jangan bisa diajak berkelahi. Nah, kok bisa tidak bisa diajak berkelahi itu gimana caranya? Simple. Orang yang tidak bisa diajak berkelahi itu hanya satu macam. Kalau hanya sekedar karena sudah tua, sekedar karena dia tuli atau bisu atau buta, masih bisa diajak berkelahi. Saya ini dulu waktu masih 30 tahunan, pendeta sudah. Itu nengok di rumah sakit Logorejo, Semarang sana itu. Ya, ada orang Jepara yang tua gitu masuk rumah sakit, masih family lagi dengan saya. Itu istrinya datang, sudah tua. Dia sudah 70 tahun lebih di rumah sakit, terlentang di tempat tidur. Di depan saya, pendeta ini, dua ini saling maki-maki, saling bentak, berkelahi. Sudah 70 tahun lebih, sudah di rumah sakit, masih bisa berkelahi. Luar biasa. Ya sampai saya, gimana itu menjadi tua tapi tidak menjadi dewasa. Jangan. Semua kita akan jadi tua sih. Ya tahun ini 76 saya. Bersyukur belum mati-mati kan. Belum mati-mati saya. Itu, tapi kita harus menjadi dewasa gitu di dalam Tuhan itu. Gitu. Luar biasa itu. Jadi satu kondisi aja orang tidak bisa diajak berkelahi. Caranya gimana? Ya orang mati. Sejahat-jahatnya orang pencopet, pembunuh, apa aja. Saya belum pernah berani ngajak orang mati berkelahi. Kalau dia berani ngajak ke kuburan, nantang orang mati, orang matinya bangkit, lari malah dia. Ya, jadi Anda dan saya mati aja. Paulus berkata, aku sudah tersalib bersama Kristus. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudara dan saya begitu percaya Tuhan Yesus, dibaptiskan, itu lama kematian. Kita sudah mati, kita sudah tersalib. Orang kalau sudah mati, tidak bisa diajak berkelahi ya. Lalu dalam prakteknya,
persisnya gimana? Masa kita bilang aku mati langsung tidur di tanah gitu? Bukan itu maksudnya. Makanya firman berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Begitu orang nggak senang dengan Anda, cepat-cepat pergi ke bakery itu loh, ya beli 1 dus, kasihkan. Nah, caranya begitu. 1 dus tidak mempan, 7 dus. Loh, ajaran kitab suci malah bukan hanya itu loh. Saya baca kitab suci ngomongnya 70 kali 7. Ya, kan 490 kan. Ya, maksudnya terus sampai hatinya akan dijamah oleh Tuhan. Itu Tuhan. Makanya bagi Tuhan itu tidak ada, nothing is impossible. Orang mau membunuh, mau mengikat, mau menahan, mau mengejar-ngejar orang Kristen, orang percaya, yang namanya Saul itu, sama Tuhan nggak langsung dihukum, dah, malah dikasih sinar. Sinar Tuhan sudah datang, langsung rebah jadi Rasul Paulus. Kalau saya jadi Tuhan bukan itu, saya kasih meteor kepalanya supaya pecah. Ya toh? Tapi Tuhan enggak. Orang jahat dipilih jadi Rasul Tuhan. Dan dia menguasai kitab perjanjian baru itu, lihat. Kisah para Rasul itu banyak ayat-ayat tentang Paulus. Surat-surat juga banyak yang ditulis Paulus, lebih dari Rasul yang lain. Itu Tuhan yang luar biasa. Jadi bagi Tuhan tuh semakin besar dosanya, semakin besar anugerahnya. Loh, kalau dosanya segini, kamu ampuni segini, ya pas. Tapi kalau dosanya berlipat kali ganda, pengampunannya mau cuma tetap segini, ya enggak terampuni kan. Mesti kita kalau ada orang bersalah bertambah banyak, pengampunan kita juga harus bertambah banyak. Air mata kita, doa kita untuk dia harus bertambah banyak. Ada amin. Mesti caranya gitu. Itu kemenangan. 1, pokoknya terang itu lebih menang dari kegelapan. Ya, kita praktekkan aja dalam hidup kita. Yang kedua, kemarin saya dikasih tahu Bu Hengki ini, ya memang penting di mana kita meletakkan terang itu. Ya, kalau terang itu di bawah kandang, ya kurang terlalu berguna. Yang terang hanya di situ. Harus di atas tiang. Terang itu harus ditaruh di semua bidang kehidupan kita. Di hati kita, di pikiran kita, di tangan dan kaki kita, dalam tindakan kita, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan kemarin disinggung dengan jelas juga. Juga belajar terang itu ditempatkan dalam usaha, dagang, pekerjaan, dan kantong kita. Supaya kantong kita juga menjadi terang di dalam kehidupan kita. Itu, ya. Dan minta terang yang besar datang dari Tuhan. Saya selalu ingat akan Bartimius kalau soal minta itu. Ya. Bartimius itu buta, pengemis, cuma hatinya bisa melihat. Ini rame-rame, siapa yang lewat? Dia kan enggak lihat. Ya temannya bilang itu, Yesus Hamasia dari Nazaret yang mengerjakan banyak mujizat itu, yang kita sudah dengar dari mana-mana itu sedang lewat. Begitu dia dengar bahwa Yesus yang lewat, langsung dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Berseru, minta. Sampai disuruh diam. Kalau dia disuruh diam, makin keras. Ya itu. Ya kalau sudah berdoa cari Tuhan, ada yang menghalangi, semakin keras. Mesti gitu. Yesus, anak Daud, kasihani aku. Gitu kan. Itu teriaknya lebih keras. Akhirnya sampai dipanggil sama Tuhan. Begitu dipanggil, Tuhan Yesus tahu enggak dia pengemis? Tahu. Tuhan tahu enggak kebutuhannya dia? Tahu. Cuma Tuhan itu, dengarkan, Tuhan itu sangat menghargai kedaulatan, kebebasan, kemandirian,
daripada manusia yang dia ciptakan. Jadi tetap ditanya, lu mau apa? What can I do for you? Apa yang bisa aku kerjakan bagimu? Aku tahu kebutuhanmu. Aku tahu apa yang terbaik untukmu. Cuma aku mau supaya dari mulutmu, dari hatimu, kamu menyatakan kamu itu ingin apa, minta apa, seberapa. Nah, itu yang saya senang. Bartimeus itu begitu diomongi begitu langsung dia gunakan kesempatan itu dengan maksimal. Dia tidak hanya minta, Tuhan, kemarin minggu yang lalu itu saya mengemis itu cuma 20% dapatnya. Gimana kalau hari ini Tuhan kasih 100? Kalau dia hanya ngomong gitu, dia dapat 100, tapi pulang tetap buta, seumur hidup tetap pengemis. Dia pintar. Begitu diomongi gitu, tahu kan jawabnya? Tuhan, aku mau melihat. Dia minta sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa beri. Dengar kan? Kalau dengan Tuhan, jangan hanya minta ala kadarnya seperti yang temanmu bisa beri. Jangan sekedar minta apa yang tetanggamu bisa beri. Kalau dengan Tuhan, belajar minta yang hanya Tuhan bisa beri. Yang besar. Yang sangat besar. Tuhan, aku mau melihat. Dia tidak pernah waktu ngemis, orang mau kasih, dia bilang, tolong kasih aku melihat. Tidak berani, karena dia tahu nggak bisa orang itu. Tapi kalau dengan Tuhan, yang maha bisa, yang maha murah, belajar minta yang maksimal, yang datang daripada Tuhan. Itu. Jadi makan sama Lefran juga saya ajari dia. Nanti kalau satu hari kamu sudah mulai ya pelayananmu mulai terus ya dengan pelan-pelan nanti papa mama mulai pensiun sedikit-sedikit. Itu Anda mesti harus jauh lebih ya. Itu mesti harus kalau ditanya ini jalan pemuda ini, jalan apa ini? Pemuda. Gerejamu di jalan pemuda itu bilang tidak. Ini cabang. Gitu. Gerejanya nanti di pinggir kota 5 hektar dan muat 3.000 kursi. Mesti begitu. Ya, itu jadi minta yang maksimal yang datang dari Tuhan. Ada tempat futsalnya untuk anak-anak muda. Ada bahkan untuk badminton, untuk tenis, untuk orang tua, senam sehat, semua ada di sana. Luar biasa itu. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi segitu saudara sekalian. Oke. Jadi tolong terang Tuhan dibawa ke semua bidang kehidupan kita. Itu. Saya juga bawa dalam hidup saya. Terus terang kalau saya tidak kenal Tuhan Yesus, saya bersyukur umur 14 di desa Bangsri, Jepara sana. Misionari dari Jerman datang, bawa Injil. Schoenemann namanya. Mungkin sekarang sudah mati, sudah tua. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus datang. Saya masih ingat itu. Ya, kita beberapa anak-anak muda, termasuk saya datang. Berikan hati pada Tuhan. Saya kalau tidak kenal Tuhan Yesus mungkin sudah, ya mungkin masih di desa, punya toko kecil, setengah TBC, mati mungkin sudah, menurut saya. Ya, tapi bersyukur ketemu dengan Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Dan juga nanti ya dalam Fevilius itu juga dalam pelayanan belajar untuk mencari pimpinan Tuhan. Ya, semua bidang. Dalam pelayanan saya juga mencoba sebisanya cari Tuhan. Bukan mana yang enak, mana yang paling convenient, paling nyaman. Enggak. Saya ini kesaksian singkat ya, boleh ya. Tahun 75, itu tahun 75 sekolah sudah selesai, 76 saya pulang dari Amerika. 1976, ya sudah hampir 50 tahun yang lalu. Dan ya ada bangganya juga, sudah dapat Master of Divinity dan Master of Theology. Gitu.
Itu jadi pendeta di kota bisa. Daftar di UKSW jadi dosen pasti bisa. Saya mengajar di Akademi Wiyata Wacana miliknya GKMI, GITJ di Padi. Itu bisa. Tapi pada waktu berdoa itu Tuhan bilang, pergi ke desa. Ya, jadi kita pelayanan kepada orang-orang yang sangat sederhana. Itu. Tapi sekarang baru tahu, sekalipun seperti itu biji sesawi, kelihatan kecil. Tapi kalau dipelihara dengan setia, nanti kalau tumbuh, dia melebihi dari sayur-sayuran yang lain. Ya hari inilah kita bersyukur, ya sudah sekitar 500-an gereja. Gitu. Dan nanti Anda kalian yang didoakan untuk jadi pendeta itu Anda pendeta yang nomor 1300-an sudah. Luar biasa anugerah Tuhan itu. Ya jadi tidak usah khawatir. Letakkan terang di semua bidang kehidupan. Pertama-tama dalam keluarga, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Berikut, jangan lupa bahwa terang kita itu sebenarnya yang kita menerangi itu terang pantulan. Kita itu seperti bulan. Kita tidak punya sumber terang. Sumber terangnya itu Tuhan. Matahari. Kita mendapatkan sinar. Bulan dapat sinar dari matahari. Kemudian bulan memantulkan sinar itu. Jadi tergantung seberapa banyak kita menyerap terang dari Tuhan. Sebanyak itulah yang kita bisa pantulkan. Sebab itu persekutuan dengan Tuhan itu di atas segala-galanya. Satu kali Benny Hinn pernah khotbah dulu ngomongnya gini. Di samping soal keselamatan ya, keselamatan nomor 1. Di samping soal keselamatan, persekutuanmu dengan Roh Kudus itu segala-galanya. Itu menentukan. Itu jadi personal devotion tiap pagi setengah jam, 1 jam duduk di kaki Tuhan itu harus. Ya. Tidak pernah boleh karena terlalu sibuk lupa bersekutu dengan Tuhan. Tidak pernah. Ya, itu sangat menentukan. Jadi nanti itu akan kita mendapatkan terang dari Tuhan. Dan ini khusus teman-teman yang senang musik, senang nyanyi, senang penyembahan itu tadi teman-teman ya. Masuk Java, itu Anda suka memuji Tuhan itu, kalau saya anjurkan tiap pagi, walaupun 10 menit, 15 menit, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan secara pribadi. Itu kalau Anda menyembah Tuhan sampai terasa sekali Tuhan ada di sebelahmu. Nanti waktu memimpin pujian itu Anda tidak hanya memberikan informasi. Anda tidak hanya memberikan inspirasi. Anda akan memberikan impatasi. Begitu kamu memuji Tuhan, tidak usah diminta, rebah semua. Ya, tapi juga jangan tiap minggu suruh rebah, kasihan. Ya, setahun sekali aja. Setahun sekali aja. Anda memuji Tuhan di sini, Alfa Omega ini, dan semua hadirat Tuhan begitu kuat, ada seperti awan Tuhan datang, semua rebah. Tidak usah panggilan jauh-jauh. Ribuan orang akan datang kepada Tuhan. Ya, luar biasa dah. Itu aja. Ya, jadi itu tidak pernah boleh dilupakan. Nyembah Tuhan tiap pagi sampai hadirat Tuhan itu kuat. Istilahnya itu ya penginjil-penginjil ngomong I know that I know. Tahu, sadar dia ada. Itu seperti itu. Saya pernah nginep sekali di rumahnya almarhum pendeta Alex Iranata, GBI Api Kemuliaan. Kesaksiannya juga luar biasa. Dulu kan orang nakal. Di gereja saya aja dia bersaksinya wanita simpenannya 5. Ya ngomong gitu, ngomong sendiri itu. Zaman dulu sudah mati sekarang. Jadi saya ngomong enggak apa-apa, dia sudah mati. Tapi dia ngaku itu. Ya sampai istrinya itu kalang kabut lah, mau lari istrinya. Terakhir dia kumpulkan ibu-ibu berdoa. Ya, untung pendeta yang diundang itu sensitif. Dia di luar
enggak mau ikut. Ya merokok di luar gitu aja. Jadi mau didoakan apa? Dia minta supaya anaknya didoakan. Pendetanya bilang, saya enggak akan doa untuk anaknya. Suruh dia ikut doa. Jadi dia masuk itu. Begitu masuk ditumpangin tangan, Tuhan jamah hidupnya. Api kemuliaan Tuhan datang. Jadi gereja Tuhan, jadi persekutuan doa. Dia jadi pendeta, Alexina Nantai. Dan satu kali katanya dia khotbah di Manado, atau di mana itu. Tuhan bilang, turun dari mimbar, jalan. Begitu dia jalan, kiri kanan semua rebah. Semua dijamah oleh Tuhan. Kalau Tuhan menjamah, tidak ada orang bisa tahan. Dia terlalu kudus, terlalu mulia. Itu, ya. Jadi kita minta itu pada Tuhan. Ini teman-teman yang pemusik, penyanyi, ya, adakan persekutuan pribadi dengan Tuhan, undang terang Tuhan dalam hidupmu itu. Nanti Anda tidak akan hanya sekedar memberi inspirasi, apalagi informasi, Anda akan memberikan impactasi. Jemaat waktu engkau memuji Tuhan itu semua akan merasakan hadirat Tuhan. Itu ya sumber terang memantulkan kita ini. Dan yang luar biasa ini, dalam kitab suci ditulis juga, Tuhan tuh kalau terangnya datang sudah memberkati itu, yang namanya kebetulan tidak hanya lewat begitu aja. Kebetulan bisa menjadi terang Tuhan kebenaran. Contoh kecil, waktu Maria datangi malaikat, mengandung, jangan takut, Yusufnya juga dikasih mimpi kan. Yusuf mau menceraikan dia, diam-diam, cuma dikasih tahu, jangan takut, dia hamilnya bukan karena selingkuh, dia itu karena Roh Kudus, mau kan, gitu. Itu tidak ada angin, tidak ada hujan, yang namanya Kaisar Agustus itu tahu-tahu mengeluarkan undang-undang. Masih ingat gak undang-undangnya? Undang-undangnya mengatakan semua orang harus kembali ke daerahnya masing-masing, ke kota dan desanya masing-masing untuk didaftar di sana. Yusuf itu dari Bethlehem, jadi dari Nazaret di atas, Galilea sana, dia harus naik keledai, bawa tunangannya pergi ke Bethlehem. Karena perintah kebetulan dikeluarkan oleh Kaisar Agustus. Sehingga Tuhan Yesus lahirnya di Bethlehem. Kalau enggak, lahirnya di Galilea. Kitab Mika pasal 5 ayat 1 enggak berlaku nanti. Karena Mika 5 ayat 1 itu berkata Bethlehem. Engkau kecil, tapi daripadamu akan keluar pemimpin yang besar. Yesus Kristus. Tuhan pakai kebetulan. Ya, jangan takut. Kebetulan pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati saudara dan saya. Itu. Nih, saksian singkat lagi. 1974 mahasiswa saya. Tidak punya uang. Ongkos studi 1 tahun itu ya $3.000 zaman itu. Musim summer panas kerja mati-matian pun ya tidak dapat banyak, tidak cukup. Saya tidak ada izin kerja, nekat-nekat sudah habis, mau apa lagi, ini kan harus hidup. Jadi saya kerja di satu pabrik pertanian gitu, di kota kecil, di daerah Virginia sana. Ya bisa-bisanya. Terus terang ya kaki sampai rasanya mau lumpuh itu, tidak pernah jadi kuli soalnya. Saya ya 3 hari kerja itu dapat $50 di kantong. Tapi diam-diam saya berdoa, Tuhan saya datang ke Amerika untuk sekolah, bukan untuk jadi kuli. Gitu. Tuhan kalau jawab ya enak, suruh kamu segitu siapa? Tidak ada yang suruh Tuhan, ini kenyataan. Saya bilang gitu. Kenyataan itu kenyataan, tapi itu bukan Tuhan. Tolong jangan hidupmu dibatasi kenyataan, jangan hidupmu ditentukan oleh kenyataan. Ya kenyataan memang jangan diabaikan.
Batu besar jangan dianggap tidak ada, ditendang sendiri, sakit. Bukan. Tapi kenyataan itu bukan kebenaran. Kenyataan itu bukan Tuhan. Yang boleh menentukan hidup kita itu hanya Tuhan. Hanya firman-Nya. Itu loh. Ya, itu. Kemudian ya, gimana ini? Ya terus Tuhan bilang kalau aku mau ambil uangmu gampang. Tidak usah sakit macam-macam, flu aja. Kena flu aja kamu ke dokter, beli obat, bayar dokter habis 50. Tapi kalau aku mau memberkati kamu juga mudah, gampang. Satu petani aja, aku gerakkan hatinya, kamu ditolong dapat beasiswa penuh. Itu, jadi lalu $50 ini bagaimana Tuhan? Tuhan bilang, persembahkan. Kaget saya. Ternyata Tuhan tuh tega juga minta persembahan dari orang miskin loh. Ya, saya pikir Tuhan tuh maunya uang besar dari orang kaya, sponsor-sponsor. Saya pikir itu. Ternyata Tuhan tuh juga mau persembahan dari orang miskin. Kan kalau di sini ada yang merasa miskin, tidak punya uang, belajar memberi persembahan. Sebab surga harus punya alasan untuk memberkati Anda. Dia harus ada sesuatu yang dia bisa lipat gandakan. Kalau engkau tidak memberi apa-apa, sudah miskin, pelit, ya nggak dapat apa-apa. 5 roti, 2 ikan harus dipersembahkan supaya Tuhan bisa melipat gandakan. Kalau 0 dilipat gandakan tetap 0. Ada amin. Kalau Anda dalam kekurangan, belajar memberi persembahan. Itu saya nekat. Saya kasihkan itu World Vision. Ya, di mana-mana ada World Vision. $50 buat saya itu seperti segala-galanya. Saya baru belajar bahwa Tuhan mau uangnya orang miskin. Gitu. Dengarkan, hari di mana saya ambil keputusan, kebetulan ada 2 tamu datang. Tidak kenal. Datang ke universitas di mana saya sekolah. Ngomongnya pada teman-teman, pada staf, saya mau ketemu ada enggak mahasiswa dari Indonesia. Brasilia ada, Mesir ada, India banyak, tapi yang Indonesia cuma saya. Jadi ketemu saya. Orang bule dari kota Kansas sana. Itu ketemu, salaman, kenalan sebentar tuh langsung ngomong, saudara Adi, musim summer ini gimana kalau kita utus Anda pergi ke Vancouver, Kanada, melayani, bantu gereja kita di sana. 10 minggu itu, 2 bulanan itu, ya, itu selama musim summer itu, gitu. Dan dia nyambung, dan nanti saudara Adi, semua biayamu, tuition, ongkos studi, asrama, makan, jajan, selama setahun kami yang menanggung. Ngomong gitu. Saya enggak doa lagi. Yes sir, saya bilang gitu. Sudah jelas kok mau doa-doa apa. Setelah berkat Tuhan langsung iya. Saya ke Kanada pulang. Saya tidak jadi kembali ke Virginia. Saya ke Fresno menyelesaikan master saya. Ya itu ongkos semuanya. 3.000 lebih. Luar biasa Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Ya. Bahkan waktu dapat uangnya sih tidak kepada saya langsung ke sekolahan, langsung ya hanya uang sakunya yang kepada saya itu. Saya punya hati, Tuhan, saya tetap ingin walaupun tidak banyak, tetap ingin memberikan persepuluhan kepada Tuhan dengan yang ada ini. Tapi uangnya tidak ada. Itu, tapi saya minta Tuhan tambahan berkat supaya bisa memberi persepuluhan. Itu luar biasa. Itu dapat surat dari Virginia. Itu kamu hemat-hemat, kemarin dulu beasiswa setahun yang lewat itu, kamu hemat-hemat sampai lebih masih ada 500. Ya. Langsung saya tulis di surat, tolong segera 500 itu dikirim gitu. Itu saya pikir itu untuk jawaban Tuhan untuk perpuluhan kan. Itu ternyata dibalas lagi, karena kamu tidak ambil, dia pergi ke kas umum kembali dan tidak apa-apa, enggak dapat. Sudah bersaksi, gak dapat lagi. Aduh, dengarkan teman-teman, kalau kelihatan gagal, bukan gagal. Tuhan menguji kita supaya kita tetap setia. Tidak apa-apa,
enggak jadi, itu ya doa lagi. Ya, yang ngomong minta maaf pada yang sudah kita bersaksi, kesaksiannya enggak jadi. Diminta lagi di sana 500. Tahu-tahu dapat surat dari Vancouver. Sebagai apresiasi kerja Anda selama musim summer begitu baik, ini cek $300. Itu. Cepat-cepat saya kirim ke Jakarta sebelum diminta lagi. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Ya. Seperti ada guyonnya gitu. Ya, Tuhan memang kalau menguji begitu. Tuhan menguji Abraham gimana? Itu kan persembahkan anakmu Ishak. Itu anak Ishak itu sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, sudah bisa pintar. Anaknya aja ngomong gini, "Pa, ini kayunya, ini apinya, nanti kalau persembahan binatangnya mana, dombanya mana." Saya nggak bisa bayangkan tuh papanya bilang apa. Akhirnya ya tetap papanya harus ngaku, "Nak, Tuhan bilang kamulah yang dipersembahkan." Dan dia menyerahkan tangannya untuk diikat. Itu baru beberapa menit sebelum disembelih, baru malaikat datang kan. Loh, kalau saya jadi Tuhan mestinya ya jangan gitu, itu kan bikin deg-degan ya. Mestinya itu 3 hari sebelumnya kasih tahu, jangan takut, persembahkan anakmu sebelum kamu sembelih, nanti ada malaikat Tuhan datang, enggak jadi, di belakangmu nanti ada domba tersangkut, itu yang nanti disembelih. Mestinya 3 hari sebelumnya gitu. Dengar kan? Kesetiaan, kepercayaan, bersandar pada Tuhan itu tidak bisa dibuktikan dengan cara lain kecuali dengan waktu. Ya, sampai harinya kelihatannya enggak ada, belum ada. Tapi sudah ada. Terang sudah datang. Dengar kan? Satu kalimat nih. Semua kebutuhanmu, semua kebutuhan, apapun juga. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, sekolah, apa aja. Sampai mati, sampai pulang ke surga. Sebelum lahir, Tuhan sudah sediakan. Terang sudah datang, jadi jangan pernah khawatir. Iman itu selalu dimulai dengan sudah, baru akan jadi. Itu ya, makanya saya bilang Alfa Omega, kalau boleh, mulai hari ini kalau ditanya gerejamu di mana? Apa itu yang di Jalan Pemuda? Enggak, itu cabang. Pusatnya nanti, yang 5 hektar, yang kursinya 3.000 biji. Kiranya it will be done. Saya doakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Loh, kalau bisa kasih 3.000, kenapa hanya kasih 200? Kenapa hanya kasih 300 gitu kan? Ya, belajar memberi yang maksimal untuk kerajaan Tuhan juga. Gitu. Jadi kebetulan pun Tuhan bisa pakai. Jangan takut, sudah mau selesai. Saya baca itu, namanya Mr. J. Gould. Gould itu emas. Ya, sudah zaman dulu, sudah abad yang lalu itu. Kesaksiannya, orang kaya. Zaman dulu tidak ada pesawat, naiknya kereta api. Satu hari itu dia naik kereta api, orang kaya ini, kereta apinya mogok di kota kecil. Itu. Ya sudah, cari motel. Zaman dulu itu kereta api mogok bukan 3 jam dibetulkan, 3 hari betulkan ya. Spare partnya harus dia ambil dari tempat lain dan sebagainya gitu. Jadi ya tidak ada apa-apa, ya jalan-jalan, menghabiskan waktu. Waktu dia jalan-jalan di kota kecil itu, ternyata ada lelang. Orang banyak berkerumun lelang tuh. Ada lemari, ada sepeda, dan satu di antara yang dilelang agak aneh, gedung gereja dilelang. Gitu. Tapi karena dia orang kaya, seneng iseng, yaitu waktu lelang gereja 1.000 dia tambahin, 1.050. Pokoknya begitu ada orang menawar 2.000, dia selalu tambahin 2.050. Jadi singkat cerita, dia yang menang. Terus dia penyerahan, kunci dikasihkan, dibayar,
Kemudian pengurus gereja, majelis gereja datang pada dia. Ini majelis tahu orang asing karena kota kecil saling kenal. Ini orang asing kok beli gedung gereja ini untuk apa? Pak, Sir, Mister, Bapak beli gedung gereja untuk apa? Langsung sadar, iya, saya kok beli gedung gereja untuk apa? Tidak tahu juga dia. Orang pintar itu kalau ditanya nggak tahu, tidak jawab. Kalau Anda ditanya nggak tahu, Anda jawab, itu bodoh. Tidak tahu kok menjawab pasti jawabnya keliru kan. Jadi orang pintar itu kalau ditanya nggak tahu jawabnya, dia nggak jawab, dia ganti tanya. Bapak-bapak, ibu kok tanya itu untuk apa? Gitu dia tanya. Wah, ini majelisnya ngomong, itu kita ini punya beberapa ibu yang fanatik. Itu. Kita ini sudah turun keuangannya, kita nggak kuat lagi bayar mortgage-nya, angsurannya, jadi kita jual, kita beli yang lebih kecil. Cuma ibu-ibu ini fanatik, tidak, Jehovah Jireh, Tuhan itu sudah sangat kaya, Mas Pera dia punya, kita berdoa, kita minta supaya Tuhan tolong. Ini sudah di keputusan bersama dijual, hari ini lelang, Bapak tahu sendiri ini lelang, hari ini, jam ini, beberapa ibu itu masih berdoa terus di gereja. Dia ngomong gitu, tahu jawabnya. Mr. Jacob langsung bilang, saya sekarang tahu, saya beli gedung gereja ini untuk saya berikan kepada mereka. Itu Tuhan. Ya. Terang sudah datang. Semua Tuhan sudah sediakan. Imannya ditambahkan. Itu sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Itu. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Itu, dan kita minta 3 teman kita untuk maju ke depan, Levan dan saudari kita Juvita Ervina ya, pakai R ya. Ya, saya kemarin dengarnya kan Evi, Ervi, dan saudara kita Feberius Giava. Saudara kita panggilannya apa? Feberius, Feber. Masih sendiri kah? Ya, kalau gitu harusnya ditambahi 1 ayat. It is not good for a man to be alone. Tidak baik seorang laki-laki itu sendirian. Jadi kita doakan ya. Masa di antara begitu banyak anak-anak Tuhan itu, kita doakan supaya Tuhan memberikan teman hidup dengan baik untuk pelayanan. Itu kita, mari Pak Hengki, kita masih berdiri dulu aja ya, bentar nanti berlutut waktu didoakan. Ada 1-2 mewakili pengurus untuk ikut maju depan sini. Kalau ada pendeta juga boleh, tapi pengurus jemaat beberapa boleh ikut maju. Buati ikut maju ke depan. Pengurus gereja maju ke depan. 4-5 orang. Ya, di belakangnya boleh, mau di sampingnya sini. Ya. Bu Hengki ikut nanti mendoakan ya. Apa ada juga pengurus yang wanita? Ya, panggil 1-2. Panggil Bu Ing. Jadi 2 cukup. Ya, untuk mewakili bersama Bu Ati maju depan, belakangnya Elvi. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan, kita sebenarnya sih dalam kitab suci tidak ada pendeta muda gitu-gitu. Nah, itu hanya culture saja, hanya kebudayaan. Ya Indonesia umumnya ada gitu. Di Amerika tidak ada pendeta muda, pendeta tua gitu, tidak ada. Ya, sama. Ya, cuma ya itulah supaya ada sedikit
kebudayaan yang kelihatannya kok gampangan sekali langsung pendeta, supaya kita hanya 2 aja sudah dimarah-marahi orang kok. Ya, jadi Refran, Faber sama Elvi ya, janjinya 3. Ya, dengarkan. 1, yakin Tuhan yang panggil untuk melayani di ladangnya. Ya, Refran enggak dipaksa-paksa sama papa kan, enggak kan? Oke, enggak. Ya, jadi yakin Tuhan yang panggil. Yang kedua, hidup pelayanan hanya bersandarkan firman Tuhan. Minta Roh Kudus pimpin kita. Ya, yang lain-lain boleh tambah-tambah, tapi itu yang utama. Ya, silakan. Yang terakhir, kerjasama, saling menolong, saling menghargai, baik dengan jemaat, dengan sesama pendeta, bahkan dengan gereja-gereja lain. Kita ini mengaku tubuh Kristus yang tubuh Kristus yang umum, semua kita sepanjang abad malah. Ya, jadi mungkin kita tangan, mungkin kita kaki, tapi saling menolong. Tidak pernah boleh tangan berkilau. Kamu kaki kesandung sendiri, salahmu sendiri, mati-matilah. Tidak ada. Ya, mesti ditolong. Itu ya. Janji bahwa kita saling menghormati, saling menolong untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Oke, teman-teman yang nyanyi ke depan aja. Sama yang musik ya. Kita nyanyi haleluya sementara kita mendoakan mereka ya. Haleluya, haleluya 12 kali nyanyian itu, kemudian kita mendoakan mereka. Ya. Haleluya, haleluya 12 kali kita ya. Mau berlutut boleh sekarang. Mari Pak Hengki mendoakan. Ya, Hengki mendoakan. Mari ibu-ibu, 2 ibu untuk mengamalkan. Bapak, dekat tangan. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, pada saat ini kami datang kepadamu bersama dengan hamba Tuhan, bersama dengan majelis, membawa mereka, Refran, Evi, Faber, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena mereka yakin Engkau yang panggil. Mereka yakin dalam kebenaran firman-Mu mereka akan berjalan. Dan mereka menjadi persekutuan satu dengan yang lain di dalam terang kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan menolong mereka, urapi mereka, teguhkan mereka dalam kasih dan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan mereka Yesus dalam tangan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Mulai sekarang dan seterusnya, terang Tuhan itu memimpin mereka, dan mereka pula dapat menjadi terang dalam apa yang mereka lakukan, supaya Tuhan dipermuliakan, banyak orang diselamatkan dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua tangan ditadahkan ke atas. Teman-teman yang ditapiskan, tangan ditadahkan dalam nama Allah Bapa, ya kan, dengan dalam nama Allah Putra, dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Hidupmu diberkati, pelayananmu diurapi, Haleluya. banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tapiskan jadi hamba-hamba Tuhan yang berhasil. Amin. Berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Puji Tuhan. Semua yang percaya berkata, Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silahkan duduk. Bapak-bapak ibu jangan duduk dulu, kita foto bersama. Mari. Pak dan Ibu Hengki, berdiri sini menghadap jemaat. Bapak dan Ibu Hengki menyerahkan akan sertifikat yang ada. Ya, di depan sini. Ya. Kita yang supaya kelihatan di belakang di tempat yang ini Pak, supaya tempat tinggi naik aja, enggak apa-apa, naik sini supaya kelihatan dan ya. Biasa. Refran
ke sana supaya masuk dalam foto. Ya, saya dekat-dekat sini. Ya. Elvi dekat sini. Ya, ya gitu. Sedikit. Senyum sedikit. Melayani Tuhan dengan sukacita. Ya. Ya. Oke, Bu Hengki serahkan pada Elvi. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Kita foto sama-sama. Mari sekali lagi kita foto sama-sama. Selamat melayani Tuhan. Mari. Gereja, Pak Uung bisa maju, mau foto. Ibu Erna bisa maju. Sudah Pak Yustinus, sudah. Mari. Ya, semua. Tuhan berkati semuanya.